Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Deviana Caniago, NRP 10611810000026. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum atau menjelaskan kembali mengenai materi pengantar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri telah diaplikasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada bidang agrikultur, diterapkan pada sistem manajemen dan peralatan atau equipment, kemudian pada translation atau penerjemah, kecerdasan buatan telah diaplikasikan pada penerjemahan teks serta audio, kemudian pada bidang kesehatan, kecerdasan buatan telah diterapkan pada media imaging serta medical record management. Kemudian pada bidang manufaktur, kecerdasan buatan telah diterapkan untuk membuat robot industri serta pada bidang produksi. Kemudian pada bidang keuangan, artificial intelligence sendiri telah diterapkan pada asuransi, banking, serta venture capital. Kemudian domestic robot sendiri ini telah diterapkan pada home automation, kemudian pada bidang travel ini telah diterapkan untuk auto drive serta intelligent traffic monitor, kemudian pada bionic machine telah diterapkan pada bionic machine biology dan juga human organ. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri adalah subbidang ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dan metode inferensi simbolik oleh komputer dan representasi pengetahuan simbolik untuk digunakan dalam membuat inferensi. AI dapat dilihat sebagai upaya untuk memodelkan aspek-aspek pemikiran manusia pada sebuah komputer. AI didefinisikan sebagai mencoba untuk memecahkan dengan komputer setiap masalah yang manusia dapat selesaikan dengan lebih cepat. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik lagi. Berikut adalah definisi kecerdasan buatan menurut ahli. Di antaranya menurut John McCarthy, kecerdasan buatan digunakan untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan manusia. Kemudian ada menurut H.I. Simon atau H.I. Simon, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia dipandang cerdas. Kemudian Rich Knight, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk simbol. Menurut Mark Vital, terdapat 8 tipe intelligence. Di antaranya adalah spasial, yakni memvisualisasikan dunia ke dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian intrapersonal, yakni intelligence tentang memahami diri sendiri, serta paham apa yang dirasakan dan diinginkan. Kemudian ada linguistik, yakni menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada bodily kinesthetics test, yakni mengkoordinasikan pikiran dengan tubuh. Kemudian ada interpersonal, yakni merasakan perasaan dan motivasi orang lain. Kemudian existential, menjawab pertanyaan tentang keberadaan diri kita atau mengapa kita hidup dan mengapa kita mati. Kemudian ada logical mathematical, yakni mengukur, membuat hipotesis, dan membuktikan hipotesis tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah naturalis, yakni memahami makhluk hidup dan alam. Selanjutnya ada sistem kecerdasan buatan.
Agar suatu sistem atau komputer ini bertindak cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan sehingga mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yakni basis pengetahuan atau knowledge base yang bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah motor inferensi atau inference engine, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, konsep kecerdasan buatan ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Jadi, adanya masalah atau sesuatu hal yang ingin kita capai solusinya ini, kita gunakan atau kita olah masalah tersebut menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah. Nah, perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami sendiri, kecerdasan buatan sendiri lebih bersifat permanen daripada kecerdasan alami yang cepat mengalami perubahan. Kemudian, kecerdasan buatan sendiri lebih mudah diduplikasi dan ditransfer daripada kecerdasan alami yang membutuhkan proses lebih lama untuk melakukan transfer antar manusia. Kemudian, kecerdasan buatan sendiri ini lebih murah serta konsisten dan dapat didokumentasi. Sementara untuk kecerdasan alami memerlukan biaya yang lebih mahal dan tidak konsisten atau sering berubah serta sulit didokumentasi. Kecepatan dari kecerdasan buatan sendiri lebih cepat dibandingkan dari kecerdasan alami dan juga memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Dan kecerdasan buatan sendiri pertama kali dikemukakan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Dia adalah seorang pionir AI dan ahli matematika Inggris yang melakukan percobaan. Percobaan ini dinamakan Turing Test. Percobaan ini dilakukan menggunakan sebuah komputer yang melalui terminalnya ditempatkan pada jarak yang jauh. Di ujung satu ada terminal dengan software AI dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Nah, operator itu sendiri tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain itu dipasang software AI. Mereka saling berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Sang operator ini mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lain pada terminal lainnya. Nah, Alan Turing ini beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Artificial Intelligence sendiri dikategorikan menjadi 4, yakni thinking humanly, yaitu sebuah sistem dalam komputer bukan lagi hanya merupakan sebuah sirkuit, tetapi sistem yang memiliki pengetahuan atau knowledge. Kemudian ada thinking rationally, yakni sistem dapat berpikir secara logis berdasarkan situasi yang dihadapi, sehingga hasil yang didapatkan tidak harus tepat, tetapi mencapai kondisi yang optimum. Kemudian ada acting humanly. Computing Machinery and Intelligence telah mengilhami pertanyaan mendasar, yaitu can machines think, yang berujung pada can machines behave intelligently. Jika ini dapat dilakukan, maka ciri aktivitas manusia bisa ada dalam sebuah sistem. Kemudian ada acting rationally, yakni melakukan sesuatu dengan benar, mencapai tujuan yang maksimum, dan memberikan informasi yang akurat. Kemudian ada intelligent agent. Nah, agent atau agen sendiri dapat dilihat dari grafik berikut adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai mengamati lingkungannya atau environment ini melalui sensor dan bertindak atas lingkungan yang didapat tadi melalui ekuator. Jadi agen ini berinteraksi dengan lingkungan menggunakan sensor dan ekuator.
Nah, berikut ada contoh tipe agen beserta deskripsi PAS-nya atau Performance Environment Actuators dan Sensor. Di sini terdapat beberapa contoh, ada Medical Diagnosis System, Satellite Image Analysis System, Part Picking Robot, Refinery Controller, serta Interactive English Tutor. Kita lihat pada contoh Interactive English Tutor. Dia mempunyai performance measurement atau pengukuran adalah skor tes dari siswa English Tutor tersebut. Environment-nya adalah set of students dan testing agency. Ekuatornya adalah display of exercise, suggestion, dan correction. Kemudian sensornya sendiri adalah keyboard entry. Kemudian ada beberapa tipe agen AI. Di antaranya adalah simple relax agent, kemudian ada model based reflex agent, serta goal based agent, dan utility based agent, serta yang terakhir adalah general learning agent. Saya kira cukup sekian resume materi mengenai pengantar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.